Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk mahasiswa. Alhamdulillah kita dipertemukan pada mata kuliah psikometri pada pertemuan ke-6 dengan keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reliabilitas dan metode estimasi. Nah, sebelumnya saya pastikan dulu, silahkan teman-teman untuk mendownload aplikasi SPSS yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan. Anda bisa mendownload pada silahkan search aja di Google untuk SPSS gitu. Bebas mau versi berapa saja, tapi untuk kali ini saya menggunakan versi SPSS versi 27 yang IBM. Nah, nanti kita akan langsung untuk praktek untuk menghitung mengestimasi reliabilitas dari tes yang akan kita sajikan. Nah, yang pertama, sebelum kita lakukan praktek, saya akan memberikan pemahaman terkait dengan konsep dasar reliabilitas. Yang pertama adalah, nanti tolong disimak ya, setelah itu nanti akan ada praktek terkait dengan estimasi reliabilitas dan Anda nanti saya minta langsung menggunakan SPSS, kemudian hasilnya nanti bisa diupload pada Google Form yang telah saya sediakan linknya. Nah, terkait dengan konsep dasar reliabilitas itu seperti yang pernah kita sampaikan bahwa reliabilitas itu adalah keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Jadi, apabila alat ukur itu dikenakan pada sekelompok subjek yang sama dengan tenggang waktu yang berbeda, maka hasilnya akan relatif sama. Itu yang dinamakan sebagai keajegan. Nah, kalau relatif sama berarti reliabilitasnya alat ukur tersebut bagus. Atau dapat juga dipahami bahwa reliabilitas itu merupakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi hasilnya tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu sehingga dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Jadi ajeg stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pada dasarnya reliabilitas itu ada dua, yaitu reliabilitas alat ukur yang dimana itu dipengaruhi oleh error dalam pengukuran, dimana ini pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, selanjutnya reliabilitas hasil ukur. Nah, reliabilitas hasil ukur ini dipengaruhi oleh error dalam pengambilan sampel. Nah, mungkin bisa jadi dalam pengambilan sampel itu, sampel yang kita dapatkan itu kurang representatif terhadap karakteristik dari populasinya, sehingga errornya semakin besar. Nah, selanjutnya, reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat diukur. Jadi hasil pengukurannya itu dapat dipercaya. Nah, hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan atau konsistensi skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama. Jadi menggunakan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Jadi bisa menggunakan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara. Nah, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas RXX aksen yang angkanya berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, jadi ketika koefisien reliabilitas itu semakin mendekati 1, berarti reliabilitasnya semakin tinggi atau alat tersebut semakin terpercaya, semakin ajeg. Sedangkan ketika mendekati angka 0, maka reliabilitasnya adalah
semakin rendah atau alat tersebut semakin tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena hasil pengukurannya berubah dari beberapa kondisi atau waktu yang berbeda. Nah, besarnya koefisien reliabilitas skala yang dihitung dari data skor suatu kelompok subjek dalam situasi tertentu sangat besar kemungkinannya tidak akan sama dengan koefisien reliabilitas skala tersebut pada kelompok subjek lain pada situasi yang lain. Nah, jadi tidak akan sama tergantung dari kelompok subjeknya. Kemudian, koefisien reliabilitas hanya mengindikasikan besarnya inkonsistensi skor hasil pengukuran, bukan menyatakan secara langsung sebab-sebab inkonsistensi. Jadi, outputnya adalah koefisien besarnya inkonsistensi, bukan kenapa dia tidak konsisten, kenapa dia tidak atau disebut inkonsistensi. Jadi hanya menunjukkan besarnya saja. Nah, bagaimana sih cara menghitung reliabilitas? Cara menghitung reliabilitas ada 3 estimasi, yaitu metode retest atau tes ulang, yang kedua adalah alternate form atau bentuk paralel, dan yang ketiga adalah single trial administration atau internal konsistensi internal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode estimasi dengan metode retest. Sedangkan pertemuan minggu depan kita akan membahas bentuk paralel dan konsistensi internal. Nah, kita masuk ke tes ulang. Dinamakan tes ulang karena penyajiannya dilakukan sebanyak 2 kali kepada subjek yang sama dengan tenggang waktu tertentu. Kemudian hasilnya kedua skor itu dikorelasikan atau dengan yang biasa kita sebut sebagai product moment. Nah, kapanpun diukur hasilnya relatif sama, ini dikatakan sebagai konsisten. Begitu. Nah, asumsinya dalam retest ini adalah suatu tes yang reliable akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama apabila dikenakan 2 kali pada waktu yang berbeda. Jadi, tes yang baik terpercaya, yang reliable, itu akan menghasilkan skor yang relatif sama, skor tampak yang relatif sama pada kelompok subjek pada waktu yang berbeda. Semakin besar variasi perbedaan skor subjek antara kedua pengenaan itu, berarti semakin sulit untuk mempercayai bahwa tes itu memberikan hasil ukur yang konsisten. Jadi kalau pada satu waktu A, itu subjek dites, hasilnya katakanlah 90. Kemudian waktu B, selanjutnya mungkin 1 minggu setelahnya, nilainya berubah menjadi 120. Nah, perbedaan variasi yang cukup jauh ini menggambarkan bahwa reliabilitas pada alat ukur tersebut semakin tidak baik atau inkonsisten. Jadi alat ukur itu sulit untuk dipercaya. Nah, kita langsung masuk saja untuk praktek terkait dengan contoh soal. Nah, pada slide ke-9 ini ada soal untuk pengetesan 2 kali, yaitu tes pertama dan tes kedua, tes pertama dan tes kedua. Nah, tes pertama ini dikenakan pada subjek 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada tes yang kedua dengan alat ukur yang sama juga dikenakan pada subjek yang sama, yaitu subjek 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana cara kita untuk mengestimasi reliabilitas dengan metode retest ini? Baik, kita akan masuk pada SPSS ya. Nah,
pastikan Anda sudah menginstal SPSS IBM atau pakai versi yang monggo terserah. Boleh versi 20, 19, versinya 22, 23, dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara ini, saya menggunakan versi 27 IBM. Nah, metodenya adalah kita menggunakan tombol Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian masukkan variabel hanya total A. Jadi skor totalnya saja. Jadi skor total itu yang ini nih. Nih, ini total A, ini total B. Begitu. Kemudian tekan OK. Analisis menunjukkan bahwa nilai koefisiennya 0,87. Benarkah demikian? Mari kita lakukan proses untuk mencobanya. Oke, saya stop share dulu ya. Saya ingin menunjukkan untuk SPSS-nya. Nih, saya sudah buka untuk SPSS. Nah, ini sudah nampak. Semoga saja di sini SPSS-nya ini, maaf. Ini saya menggunakan yang versi 27 IBM Statistics. SPSS statistik. Nah, klik data view. Klik data view, di sini adalah kolom untuk kita menuliskan skornya. Sedangkan variabel view adalah untuk kita memberi nama kolom-kolom dan keterangan-keterangan lain terkait dengan skor tersebut. Nah, ini akan saya masukkan ya. Ini tadi masukannya adalah 16, 16, 16, 20. Untuk total A, skornya saya masukkan 16, 16 turun 16 turun 20. Kalau tidak salah seperti itu. Ya, betul. Bentar, saya masuk dulu. Oke. Nah, ini di untitle ya. Kemudian habis total A 16, 16, 20. Kemudian total B masukkan di sini juga 16, 16, 17, 18. Nah, karena ini namanya masih VAR 0001 dan VAR 0002, maka saya akan mengajak Anda untuk memberi nama supaya lebih cantik. Nih, kasih nama, Ctrl A, total A. Ingat ya, nggak bisa dispasi, hanya bisa pakai underscore. Kalau spasi nggak bisa dia. Kemudian ini total B, untuk kolom kedua itu total B. Nah, ini data view. Nah, ini udah berubah kan? Total A untuk kolom pertama, total B untuk kolom kedua. Selanjutnya, karena ini kurang cantik ya, ada 2 koma di belakang, saya akan menghapus desimalnya. Nih, saya hapus seperti ini. Kemudian ini label untuk memberi nama, saya lengkapi saja karena nggak terlalu penting untuk poin hari ini. Kemudian measure, ini adalah jenis skalanya. Karena kita pernah mempelajari jenis skala itu ada 4 ya. Ada interval, ordinal, nominal, dan rasio. Saya gunakan yang scale. Scale itu interval biasa, rasio bisa. Karena jelas pada data ini bukan ordinal maupun nominal. Gitu. Kalau kalian mau ngubah, tadi kan ini ada di rata kanan ya nih, posisinya ini ada di rata kanan nih. Njuk ngono pengen tak ubah di tengah ben cantik. Nah. Iso. Tuh, iso. Nah, cantik kan? Nah, seperti itu. Kemudian tadi caranya untuk menghitung reliabilitas adalah analyze, kemudian correlate. Nih, klik tombol analyze, nih analyze. Kemudian di sini ada macam-macam nih, ada deskriptif statistik, table, compare mean, dan lain sebagainya, non parametrik, correlate, regression. Nah, ini merupakan adalah aplikasi yang membantu kita untuk teknik analisis data. Salah satunya reliabilitas, validitas, dan teknik pengujian hipotesis. Nah, tinggal kita setelah klik analyze, kita klik correlate, kemudian bivariate. Diklik. Nah,
Dari total A, masukkan ke kolom variabel. Total B, masukkan juga ke kolom variabel. Kemudian klik person, tutel itu 2 ekor pengujiannya, tapi kita nggak sampai ke pengujian signifikan, option. Nah, silahkan klik min dan standar deviasi, kemudian covariat. Nah, nanti hasil outputnya akan muncul nilai min dan standar deviasi dan cross product deviation and covariance. Diklik continue, kemudian klik OK. Nanti muncul sendiri. Nah, nih muncul nih. Muncul deskriptif statistiknya, standar deviasinya 2 untuk total A, standar deviasinya untuk total B 0,957. Jumlah N-nya, subjeknya ada 4. Nah, di sini kelihatan kan? Nah, total A per correlation, total B per correlation. Nah, untuk mengetahui Bu reliabilitasnya, koefisien reliabilitasnya sebelah mana? Correlation Pearson yang ini. Jadi 0,87 atau ini 0,87. Nih, ini untuk kovariannya. Nilai kovariannya. Kovariannya dilihat yang sama nih antara kedua, yaitu 1,667. Sedangkan untuk standar deviasinya kelihatan nih di sini 2 dan 0,57. Jadi betul kalau kita tadi sampaikan bahwa nilai analisisnya menunjukkan 0,87 begitu. Selanjutnya kita akan mencoba nih, sama kan hasilnya kan? Nih, ini untuk versi yang agak lama. Kalau tadi kan versi yang 27. Kemudian langkah menggunakan rumus manual. Nah, langkah menggunakan rumus manual hampir sama, tapi yang kita klik tombolnya adalah berbeda. Nah, kalau pertemuan untuk statistik dasar beberapa minggu yang lalu, kita menghitung manual ya untuk standar deviasi, untuk covarian, untuk variannya, itu kita menghitung secara manual. Tapi untuk mempersingkat waktu, karena harapan saya kalian udah paham ya terkait dengan konsep dasar menghitung standar deviasi, varian, dan kovarian, kita bisa melihat dari data yang output di SPSS tadi. Nah, sama Dek caranya. Oke, saya share screen lagi ya. Nih. Oke. Nah, di sini hampir sama, cuman yang diklik itu adalah deskriptif. Statistik, sama di analyze, kemudian deskriptif, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, diklik. Nah, muncul nih variabel. Nah, silakan dimasukkan 2 total A dan total B di variabel. Kemudian selanjutnya option. Nah, ini diklik. Kalian butuhnya apa? Silahkan diklik. Varian, standar deviasi, SE min, boleh. Nah, diklik semua. Oke. Kemudian muncul di output. Muncul outputnya adalah demikian. Nah, di sini kelihatan kan standar deviasinya. 2 untuk total A dan standar deviasi untuk total B 0,957. Nah, ada pertanyaan mahasiswa. Bu, di deskriptif statistik itu tidak nampak ya Bu kovariannya? Ya jelas ora nampak. Yang namanya kovarian itu kan antar tes. Harusnya kalian kalian korelatkan antara 2 hasil tes tadi, total A dan total B, karena pada deskriptif statistik ini hanya menggambarkan tentang total A dan total B saja deskriptifnya, belum sampai pada mengkorelasikan, jadi belum nampak kovarian. Lalu nyari kovariannya dari mana Bu? Ya dari output yang tadi kita melakukan analysis bivariate, yaitu di sini. Di sini udah kelihatan kan kovariannya 1,667 begitu. Kemudian silakan dimasukkan ke dalam rumus
rumus. Nah, standar deviasinya masing-masing ini tadi ya, 2 dan 0,957. Sedangkan kovariannya adalah 1,667. Nah, kemudian, berapa reabilitasnya jika dihitung menggunakan SPSS? Sudah ya tadi ya. Dengan cara manual. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebentar. Nah, ada yang mati nih, sebentar. Seperti ketahui bahwa rumus untuk menghitung koefisien reabilitas itu adalah Rxx sama dengan Sxy per Xx SY. Atau adalah koefisien reabilitas itu dilihat dari pembagian antara kovarian antar tes dibagi standar deviasi tes X dan dikali standar deviasi standar tes Y yang kedua. Jadi dikalikan. Kemudian masukkan saja rumusnya ke sini. Nah, hasilnya sama kan? 0,87. Nah, itu merupakan dari perhitungan estimasi dengan reabilitas metode retest. Nah, kita masuk ke materi ya, di mana kalau kita ketahui retest itu pada dasarnya banyak kelemahannya, yaitu salah satunya kurang praktis. Kenapa harus dilakukan 2 kali? Nah, terus kalau misalkan pada satu waktu subjeknya ada 10, delala pada retest, tes yang kedua, subjeknya yang satu itu sakit, jadi cuma ada 9. Nah, karena subjeknya nggak lengkap, jadi gugur yang satu. Sehingga yang digunakan yang lengkap tadi 9 dari tes pertama dan tes kedua. Kemudian, bagaimana kalau kalian di reaksi kalian kalau Anda disodori alat tes yang pernah kalian kerjakan? Pasti, wah itu pernah Ki, enggak bosen. Nah, ada reaksi penolakan dari subjek. Itu kelemahan yang ketiga. Sedangkan kelemahan yang keempat adalah adanya carryover effect atau efek bawaan. Di mana efek bawaan ini dipengaruhi oleh memori dari si subjek. Oh, kemarin aku jawabnya ini. Oh, berarti aku sekarang jawabnya ini Nah, seperti itu. Kemudian praktis atau kelelahan dari si subjek. Kemudian attitude, sikap bosan dari si subjek. Atau perubahan pengetahuan dari si subjek. Jadi awalnya dulu nggak pernah tahu, kemudian karena pernah dites seperti ini, dia mencoba belajar lagi, kemudian terjadilah perubahan pengetahuan pada tes kedua, berubahlah skornya, seperti itu. Kelemahan yang selanjutnya adalah menentukan tenggang waktu tes 1 dan kedua. Kalau terlalu pendek, biasanya memorinya masih kuat. Tapi kalau terlalu panjang, perubahan aspek ukurnya itu yang akan mempengaruhi dari si subjek. Jadi agak dilematis nih untuk menentukan tenggang waktunya. Nah, tes ulang. Tapi caranya untuk menyiasati kelemahan dari retest itu adalah dapat digunakan yang pertama, menambah jumlah soal. Jadi jumlah soalnya itu misalkan ada 10 nih. Untuk tes yang kedua saya tambahkan 5, jadi 15. Tapi yang tetap saya analisis itu adalah 10. Jadi yang 5 itu sebagai distraksi. Jadi sebagai pupuk bawang bahasanya. Supaya si klien itu tidak merasa bahwa alat tes ini sama kayak yang kemarin. Untuk mengaburkan memori juga bisa. Atau bisa jadi diacak urutan soalnya. Kemudian bisa jadi juga dipilih soal yang sulit untuk diingat. Nah, kemudian pilihan jawaban juga bisa diperbanyak. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk mengatasi beberapa kelemahan dari metode retest. Nah, selanjutnya saya mengharap teman-teman untuk langsung praktek untuk mengerjakan, menganalisis, mengestimasi reabilitas pada soal latihan 1 dan soal latihan 2. Tadi kan sudah saya sampaikan cara untuk menghitung
rehabilitas retest dengan SPSS nih. Nah, silahkan dipraktekkan. Kemudian, Bu, soalnya dari mana? Latihan soal 1 itu mengacu pada sheet A dan sheet B di file Excel tugas rehabilitas. Nah, yang sudah saya share. Jadi soal latihan 1 mengacu pada sheet A dan sheet B. Nah, kemudian Anda diminta untuk menghitung rumus manual rehabilitas retestnya dengan deskriptif statistik tadi dan dengan bantuan SPSS. Bantuan SPSS itu yang untuk correlate tadi ya, yang produk moment person itu tadi. Kemudian hasil pengukuran hasil SPSS itu tadi atau estimasi rehabilitas itu silahkan diisikan pada Google Form dengan link berikut ini. Nah, jangan lupa untuk outputnya silahkan di-download. Nah, caranya download gimana toh Bu untuk untuk outputnya? Gampang sekali, Dik. Caranya download adalah saya share screen dulu ya. Nah, di sini ini bisa disimpan nih langsung. Ini kan outputnya kita kan tadi kan. Nah, silahkan disimpan. Nah, simpan di mana? Ditaruh di folder mana? Kemudian disimpan dalam bentuk SPF. Ini saya rasa perlu disimpan dalam bentuk SPF ya. Habis itu nanti tolong di-upload pada Google Form yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk soal latihan 2 sama, yaitu menggunakan file Excel tugas yang saya share, tapi sheet C dan D. Sheet C dan D itu yang mana sih, Bu? Nah, ini saya sampaikan nih, supaya kalian nggak bingung. Sebentar, tapi kok nggak kebuka ya? Sheet, ini sebentar. Nah, sheet, nih, tugas hitung rehabilitas sheet A nih untuk A dan B. Nih, A dan B. Ini untuk soal 1. A dan B. A ini perhitungan pada satu waktu, ini 1 minggu setelahnya misalkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian soal kedua, itu sebenarnya adalah soal yang sama dengan sheet CA, maaf. C ini sama dengan soal yang A. Tapi bedanya, soal A ini adalah cuma 12 item, sedangkan di sheet C ini saya tambah 2 kali lipat itemnya menjadi 24. Nih. Jadi panjang tesnya itu saya bikin 2 kali lipat. Sama, D itu sama dengan yang B. Ya, gitu ya. Nah, silahkan nanti dicoba. Kita masuk lagi ke PPT-nya. Nih. Silahkan nanti dicoba dan hasilnya itu di-upload di Google Form. Ini sudah merupakan latihan kalian untuk mengestimasi rehabilitas. Itu dari penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Pesan saya adalah jangan bosan untuk selalu mencoba-coba. Nah, dari situ nanti kalian dari soal tes, soal latihan 1 dan 2, saya harap nanti kalian bisa memberikan kesimpulan bahwa kalau kita memberikan alat tes yang panjangnya itu ditambah 2 kali lipat atau ada perubahan efek dari panjang tes, maka apa yang terjadi pada rehabilitas? Semakin naik atau semakin turun? Nanti silahkan diberi kesimpulan pada akhir Google Form tersebut. Oke, selamat mencoba. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kita selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan melalui grup WA. Nah, untuk materi ini bisa kalian download di Sepada dan pastinya sudah saya share di WhatsApp grup. Nah, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.